Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Teknik Pencarian dan Evaluasi Informasi di Internet dengan dosen pengampu Ibu Elca Purwandari, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa urgensi literasi digital. Memahami pentingnya literasi digital dalam pendidikan untuk siswa. Perkembangan teknologi digital memberikan akses mudah terhadap informasi, tetapi juga menjadi tantangan baru. Dalam konteks keislaman, literasi digital menjadi krusial untuk membantu guru dan siswa dalam menilai informasi. Dengan literasi yang baik, mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan etis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama ada teknik pencarian. Teknik mencari informasi yang relevan. Yang pertama adalah kata kunci. Kita menggunakan kata kunci yang spesifik untuk pencarian. Jadi, di sebuah platform atau situs-situs, kita bisa mengetik apa yang menjadi tujuan yang kita cari. Seperti contoh pendidikan akhlakul karimah di sekolah. Misal, di situ akan banyak sumber-sumber yang keluar. Kemudian yang kedua ada sumber akademik. Memanfaatkan sumber akademik untuk informasi terpercaya. Banyak di dalam dunia digital itu sumber-sumber akademik seperti Google Scholar dan situs-situs yang lain yang memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang kita cari. Selanjutnya ada database keislaman. Akses database keislaman untuk referensi yang sahih. Biasanya berupa maktabah syamilan atau situs-situs yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga keislaman seperti NU, situs online NU, atau Kementerian Agama. Ada pemeriksaan keaktualan. Selalu periksa keaktualan informasi yang ditemukan. Jadi informasi yang kita dapat itu harus kita temukan keaktualan dari data-data tersebut. Tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kemudian ada kesesuaian. Memastikan informasi sesuai nilai-nilai Islam. Jadi data yang kita terima harus kita sesuaikan dengan nilai keislaman. Tidak boleh berbenturan atau berseberangan dengan nilai-nilai keislaman. Contohnya seperti poligami dengan dalil tertentu, dia mewajarkan poligami tersebut. Perbandingan, melakukan perbandingan dari berbagai sumber. Nah, ini juga penting. Teknik yang salah satu ini menjadi penting karena kita membandingkan informasi satu dengan informasi lainnya agar menemukan kesamaan atau perbedaan yang akan kita temukan kevalitan dari suatu data tersebut. Referensi, menyertakan referensi untuk mendukung argumen. Jadi referensi yang data yang tidak ditunjang oleh referensi atau tidak disertakan referensi itu tidak akan diakui kevalitannya dan bisa dianggap mengarang-arang atau mencuri karya orang lain. Jadi hasil dari apa yang kita temukan itu kita baca, kita pilah lagi, kita validasikan dari sumber-sumber tertentu untuk mencari kevalitan data tersebut. Poin selanjutnya adalah mengevaluasi kredibilitas sumber. Yang pertama ada identitas penulis. Nah, latar belakang penulis di sini sangat penting untuk melihat apa latar belakang ilmiahnya, pendidikan, kehidupan yang dapat memotivasi atau memverifikasi data yang kita temukan. Gaya objektif. Pastikan tulisan tidak bersifat provokatif. Jadi, tulisan yang kita temukan tidak bersifat provokatif atau menggiring opini yang buruk atau yang tidak. Kemudian ada referensi ilmiah.
Jadi referensi itu sangat penting untuk menunjang kevalidan data tersebut. Kemudian ada alat verifikasi. Gunakan situs untuk memeriksa keakuratan informasi. Jadi ada beberapa situs yang bisa kita gunakan untuk memverifikasi apakah data benar-benar atau hoax. Selanjutnya ada hoax dan literasi digital. Yang pertama, kita harus mengetahui ciri-ciri hoax, mengenali karakteristik informasi yang menyesatkan. Nah, banyak ciri-ciri berita yang menyesatkan atau menggiring opini kita kepada hal-hal yang menjadi fitnah atau yang kurang baik untuk dijadikan berita. Ada data pendukung mengidentifikasi kurangnya bukti dalam informasi. Biasanya kita juga mencari informasi tertentu yang menyesuaikan atau yang mendukung dengan informasi yang ada. Situs pemeriksa memanfaatkan platform untuk verifikasi informasi. Jadi ada banyak cara untuk memastikan informasi itu benar atau tidak. Literasi digital berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi kita harus bijak dalam mengambil keputusan atau mencari informasi yang ada dalam dunia digital. Jadi kesimpulannya, literasi digital harus berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi informasi yang kita tahu, yang kita dapat, tidak bisa kita pastikan kevalidannya. Kita harus mengikuti beberapa langkah yang akan kita temukan. Dan informasi tidak bisa kita telan mentah-mentah, dan harus dari berbagai sumber-sumber yang valid dan aktual. Tidak sembarang informasi kita dapat, kita sebarkan, dan kita pelajari. Karena itu akan menjadi bumerang atau berseberangan dengan nilai-nilai keislaman. Dan akan menjadi kesalahpahaman sampai akhir atau kita turunkan kepada siswa-siswa yang kita ajarkan. Ini saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.